sepekan, Deolipa Yumara menjadi kuasa hukum atau pengacara Baradae. Tersangka penembakan Brigadir Joshua tersebut kini kembali mengganti kuasa hukumnya dengan menunjuk Roni Talapesi. Barada Richard Eliezer atau Baradae, tersangka penembakan Brigadir Joshua kembali mengganti pengacaranya. Kini, ajudan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo tersebut menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Drama pergantian pengacara tampaknya mengiringi Baradae. Sebelumnya pengacara pertama, Andreas Nihot Silitonga, memilih mundur pada 6 Agustus lalu. Andreas Nihot Silitonga memilih bungkam saat dikonfirmasi mengenai alasan mundur mendampingi Barada Eliezer. Tim kuasa hukum mengaku telah menyampaikan alasan mundurnya ke Kabareskrim Polri. Tidak berapa lama, Baradae kini telah mencabut kuasanya kepada pengacara Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Padahal Deolipa dan Burhanuddin baru menjadi pengacara pada 6 Agustus dan dicabut per 10 Agustus. Berbeda dengan Deolipa yang cenderung blak-blakan di media, Deolipa mengaku akan menggugat secara perdata pencabutan statusnya sebagai pengacara Baradae. Tidak tanggung-tanggung, Deolipa mengaku akan menggugat kepada Presiden, Menteri, Kapolri, dan Wakapolri secara perdata sebesar 15 triliun rupiah. Seperti diketahui, 3 Agustus lalu Barada Eliezer telah ditetapkan tersangka atas baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Polri juga telah menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan para kuasa hukum Baradae, kita sudah tersambung dengan Muhammad Burhanuddin, mantan pengacara Baradae. Selamat sore, Mas Burhanuddin. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, rakyat Indonesia. Baik, Mas, ini apa sebenarnya yang terjadi dengan Baradae sehingga selalu berganti kuasa hukum? Ya, ini juga kami jadi tertawa juga sih, ini apa skenario apa lagi nih sebenarnya ini, karena Barada ini kan sangat nyaman sekali dengan kami. Saya sama Bang Olive itu luar biasa bagusnya gitu pada saat kami dampingi. Dia bisa terbuka, dia menuangkan di hadapan kami dari kertas kosong menjadi kertas pengakuan. Itu udah dia curahkan semua apa yang diketahui, dia alami, dia rasakan, dan dia nyatakan, Bang, ini yang kami tuangkan, ini yang kami sampaikan ke abang, ini belum pernah kami sampaikan ke penyidik, belum pernah diungkap ke publik gitu. Ini kami sampaikan ke abang gitu. Saya bilang, tulis aja, tenang, tuangkan apa adanya, kemudian nanti setelah selesai baru kami baca gitu. Jadi itu mengalir, jadi hubungan kami itu sangat baik-baik aja dan dia merasa nyaman, terlindungi gitu. Makanya heran juga kok tiba-tiba dicabut. Ya, apa alasannya sehingga Anda dan rekan Anda Deolipa diberhentikan dari kuasa hukum Baradae? Saya kira ada kronologis sebelum dicabut, Mbak, ya. Karena sebelumnya 2 hari sebelumnya itu kami dipanggil ke Bareskrim. Kami terus terang aja kami dipanggil ke Bareskrim. Tapi saya nggak sebut orang aja, bahwa saya dengan Bang Oli dipanggil. Bang Oli menelpon saya, Bang, kita ada panggilan nih. Sebetulnya ada petinggi yang nyuruh ke Bareskrim gitu. Sampai di sana saya sampai jam 8. Ternyata belum ini ada yang temui seseorang lah di Bareskrim. Dia diajak santai aja, tapi kami nunggu dari jam 8 malam itu sampai jam 2 tengah malam gitu, hanya nongkrong aja di sana di ruangannya. Selesai di situ jam 2 kami datangi, maaf saudara-saudara, kuasanya mohon mundur dari kuasa Baradae, itu disampaikan. Wah, kami spontan bereaksi juga, bilang, Siapa yang menyampaikan, Pak? pokoknya internal lah. Kami akan buka ke ini, kalau memang ada tim khusus yang dibuat ini, ya kami akan belak-belakan ke tim itu aja gitu. Alasannya disebutkan nggak tapi, Pak? Ya nggak disebutin, cuma dia bilang dia lihat di TV, wah terlalu sering nongol di TV katanya. Berarti semacam dipaksa mundur seperti itu ya, Pak Burhanuddin ya? Ya, halusnya nggak dipaksa, disuruh mundur aja. Tapi saya bilang,
kita ini lawyer bukan lawyer kemarin ini, bukan yang lawyer yang maga yang 1-2 tahun ini, kita yang udah puluhan tahun. Dan kami juga ada di beberapa pucuk organisasi, saya juga beberapa ketua SM, saya juga ada di macam-macam lagi itu, dan Bang Olive juga begitu. Kita jangan digituin, dan saya sampaikan bahwa advokat itu sejajar loh dengan polisi, sejajar dengan jaksa, sejajar dengan hakim. Kita ini mitra aparat penegak hukum. Jangan dianggap sepele gini gitu. Ya. Jadi Anda menduga ada intervensi dari pemberhentian Anda dan Deolipa sebagai tim kuasa hukum Baradae? Kalau kita dipanggil sih bukan dugaan lain gitu, karena kita bertahan tidak mau mundur, ya terjadi skenario ini pencabutan dari Baradae. Tapi Baradae kita nggak komunikasi loh, dan komunikasi terakhir itu sangat bagus sekali, yang terakhir Sabtu Minggu itu dia merasa nyaman sekali gitu. Dan ini sudah on the track semua loh gitu. Begitu kamu jadi kuasanya, kami mengambil langkah-langkah hukum ke LPSK untuk justice collaborator gitu. Kami ungkapkan apa adanya, kan LPSK dia mau fakta baru, kita ungkapkan di sana gitu. Dan besoknya mereka ke ini penyidik gitu. Kemudian langkah-langkah hukum juga kan kami berunding juga dengan ahli-ahli, akan kami tampilkan bagaimana nanti Baradae bisa dikenakan karena unsur alasan pemaaf atau alasan pembenar, jika ada overmark atau ada di pasal 51 itu kami kaji semua. Kami bekerja buat Baradae gitu. Kita enggak nongol-nongol di media aja, tidak gitu. Anda dan Deolipa berencana akan menggugat secara perdata. Bagaimana sejauh ini rencana itu akan dijalankan Pak Burhanuddin? Kalau gugatan sih karena sebenarnya lagi kami kaji formulasinya. Paling tidak ini poinnya bahwa advokat ini jangan disepelekan loh. Mereka juga salah satu bagian di negeri ini untuk proses penegakan hukum. Nah, teman-teman dari advokat lain juga udah nelpon barisan advokat juga mau bersatu buat tindakan ini, bahwa tak benar cara-cara begini gitu. Tapi ya biar ini dulu karena kami juga rencana meminta waktu ke Pak Mahfud MD karena mereka apresiasi kerja kami sebagai tim kuasa hukum. Tapi kok terjadi kondisi begini, paling tidak ya ada petunjuk dari beliau lah. Baik, tapi sebelum Anda diminta untuk mundur, adakah tekanan ke Baradae, Pak Burhanuddin? Kalau Baradae sih nyamang-nyamang aja gitu. Ini kan karena proses kita tidak mau mundur, akhirnya kan ada dua gitu. Untuk cabut kuasa, mundur, dan prinsipalnya yang cabut sendiri. Dari arah kami kan bukan ngotot juga, bahwa ini kan dalam rangka penegakan hukum. Dan Presiden Bapak Jokowi yang sama-sama kita cintai dari awal akan buka masalah ini secara terang benderang apa adanya. Nah, kalau presidennya kita udah mengisyaratkan situ, apalagi mau ditutup-tutupi. Baik, terima kasih Pak Burhanuddin atas informasinya. Kita harapkan semoga ini pergantian yang terakhir yang saat ini sehingga kasusnya bisa lebih lancar berjalan dan bisa langsung selesai. Terima kasih Pak, sehat selalu. Pemirsa, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae menyatakan permintaan maafnya kepada keluarga Brigadir Joshua usai ditetapkan tersangka tim khusus Polri. Lewat surat tulisan tangannya, Baradae Eliezer juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua pada 8 Juli lalu. Tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, Bayangkara II Richard Eliezer menuliskan surat dengan isi yang menyentuh untuk keluarga Joshua. Dalam pesan yang dititipkan melalui pengacaranya dahulu, Richard Eliezer menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki motif tersembunyi dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dengan tulisan tangan yang dibuat pada 7 Agustus lalu, Eliezer juga menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua dan adik Joshua yang juga merupakan anggota Polri. Ada hal yang menuntut pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RT yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan kebenaran. Dia pengen menulis sendiri